wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara kita membuat kuis untuk siswa. Langkah pertama adalah yang harus kita ketahui bahwa kuis kita tidak bisa buat pada aplikasi Edmodo yang sudah terinstall dalam HP kita. Yang ini tidak bisa kita menggunakan kuis ini, dia harus menggunakan desktop ya, harus menggunakan desktop. Harus menggunakan desktop atau menggunakan PC atau komputer ya, atau laptop melalui browser yang Bapak Ibu miliki. Bisa Google Chrome, bisa Firefox atau browser yang lain. Saya di sini mencoba untuk membuatnya di HP dengan menggunakan Google Chrome. Caranya kita klik Google Chrome, kemudian Bapak Ibu ketikkan di pencarian atau telusuri atau ketik alamat webnya, ketik Edmodo, kemudian klik Edmodo-nya. Nah, setelah diklik ini, Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Ya. Kita scroll ke atas ke bawah. Nah, karena Bapak Ibu sudah memiliki akun sebagai guru, maka Bapak Ibu masuk sebagai teacher. Jadi ada student, teacher, di sini ada student, ada teacher, ada students, ada Edmodo help, ada Edmodo spotlight. Nah, di sini ada teacher. Kita klik yang teacher. Nah, sampai tunggu tampilannya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, kita scroll ke bawah itu ada create a teacher account ya. Nah, Bapak Ibu tidak usah mengklik create a teacher account gitu ya. Ini hanya kalau Bapak Ibu mau membuat account sebagai guru seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sebelumnya menggunakan aplikasi yang dari Google dari Play Store sebelumnya, sama saja. Nah, namun untuk membuat kuis kita coba menggunakan ini. Caranya di sini ada Edmodo, di situ ada garis di sebelahnya ya, di sebelah sini, di sebelah kirinya ada Edmodo, ada garis 3, diklik garis 3-nya. Nah, di sini ada teacher, ada student, ada parent. Karena Bapak Ibu sudah memiliki akun, maka have an account, maka Bapak Ibu hanya tinggal login. Klik login. Klik login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dapat gambaran seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal memasukkan email ya, memasukkan email dan passwordnya. Nah, email yang sudah Bapak Ibu daftarkan sebelumnya ya, email yang sudah Bapak Ibu daftarkan sebelumnya. Maaf. Nah, di sini Bapak Ibu masukkanlah emailnya. Saya memasukkan email punya saya, belajar titik Irfan @yahoo.com. Passwordnya juga dimasukkan, jangan lupa, jangan salah, walaupun satu huruf pun harus betul, ini harus sama dengan yang sebelumnya. Oke, ketika sudah masukkan ini maka tinggal klik login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk pada akun Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lihat di paling bawah ya, di paling bawah HP Bapak Ibu ada gambar globe, kemudian ada gambar orang dan seterusnya. Kita klik kelas. Nah,
kita sudah memiliki kelas yang sebelumnya sudah kita pernah buat, ya, yang sudah kita buat, maka kita klik kelas yang kita sudah pernah buat. Yang saya buat kelas Edmodo angkatan 1. Nah, di bawahnya ada tanda plus warna biru, Bapak Ibu klik. Nah, scroll boleh ke atas ke bawah. Nah, di sini ada create assignment yang sebelumnya sudah kita coba juga. Kemudian ada select an assignment to copy, untuk mengcopy assignment yang kita sudah bikin sebelumnya. Create a quiz. Nah, makanya kita klik create quiz. Nah, di sini ada, di atas ada preview, ada assign, ada close ya. Ada untuk ngeprint gitu ya, make a copy, untuk mendelete ada di situ. Ketika di sini diklik yang titik 3 ada close. Nah, kita akan membuat sebuah quiz ya, quiz. Nah, titel quiznya kita buat misalnya latihan 2 Edmo misalnya, atau apa saja silahkan sesuai dengan ini judul kuisnya. Misalnya ada latihan IPA 1, latihan PAI 1 kelas 4 misalnya, dan sebagainya. Itu silahkan kreasi Bapak Ibu sendiri supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya. Untuk instruksinya misalnya saya berikan bebas sesuai dengan Bapak Ibu. Kalau saya coba misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar misalnya. Oke. Kemudian di bawahnya ada limit time. Nah, limit time ini waktu pengerjaannya saya 60 menit, ini bisa di Bapak Ibu ubah misalnya menjadi 45 menit atau seterusnya gitu ya. Kita coba aja 1 jam saja. So di sini sudah tercentang show result to student upon completion. Maksudnya adalah menunjukkan hasil siswa setelah mereka menyelesaikan tugas. Di situ ada log after due date. Ini maksudnya adalah untuk mengunci setelah waktunya habis atau tanggalnya habis, setting tanggalnya habis, mereka tidak bisa lagi buka quiz ini. Tapi saya sarankan nggak usah kita centang yang ini ya, tidak usah kita centang, kosongkan saja. Nah, kemudian ada random, di bawahnya ada random quiz question. Nah, ini untuk mengacak pertanyaan, jadi di satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda nomornya, tapi pertanyaan sebetulnya sama. Baik, sudah selesai untuk yang quiz detail. Maka selanjutnya Bapak Ibu untuk membuat quiz, klik quiz question. Nah, di sini ada question total 1, total poin 1. Nah, ini kita bisa atur nanti jumlah pertanyaannya mau berapa, kemudian total poinnya mau berapa. Di sini ada multiple choice, kita klik nomor 1. Bapak Ibu bisa memilih pilihan apakah Ibu mau multiple choice, apakah mau true false, benar atau salah. Kemudian ada short answer, jawaban singkat. Kemudian fill in the blank untuk mengisi tempat yang kosong, misalnya pertanyaan yang panjang bisa. Matching untuk memasangkan multiple answer, untuk ada beberapa alternatif jawaban yang benar. Kita coba yang pertama, multiple choice question. Kita klik question, misalnya kita buat ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila ke titik-titik. Kita buat yang gampang-gampang saja. Bapak Ibu tinggal klik 1, 2, 3. Nah, boleh ditambah. Cara menambahnya add response 4. Nah, ini ada correct answer.
Jawaban yang benar mana? Bapak Ibu klik kunci jawabannya. Ini mau diberikan soal berapa? Kalau mau diberikan berapa, kalau benar ini mau diberikan berapa poin? Kita misalnya berikan 20 poin. Ya. Selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan nomor 2, add new question. Maka di sini muncul. Kita coba pilih ya, bukan multiple choice tapi pilih misalnya multiple true false. Kita coba. Nah, misalnya contohnya Soekarno merupakan Presiden RI kedua. Nah, maka di sini jawabannya true apa false? Maka jawabannya false, salah, karena dia adalah presiden nomor yang ke-1. Misalnya ini jadi 20 poin juga. Nah, ketika Bapak Ibu merubah poin, maka di atas itu jumlah poinnya juga sama akan berubah. Bapak Ibu mau poin berapa? Misalnya kita coba targetnya 100 gitu ya, dari 5 soal. Maka masing-masing satu soal harus ada 20 poin. Kita cek terus ke situ. Baik, selanjutnya add question. Selanjutnya kita coba pakai yang multiple answer. Nah, gitu ya. Multiple answer. Nah, questionnya misalnya ini jadi banyak jawaban misalnya gitu ya. Ini di sini banyak jawaban. Contoh pertanyaannya misalnya apa pertanyaannya? Yang termasuk lambang gambar pada sila Pancasila adalah titik-titik. Nah, bawahnya sini ada misalnya kepala banteng, kepala bintang, kemudian padi kapas, satu lagi misalnya kepala rusa. Oke, maka jawaban yang benar adalah kepala banteng, bintang, padi kapas. Ini berarti tidak usah dicentang ya yang salahnya. Nah, di sini usahakan berikan catatan jawaban lebih dari satu. Jawaban dapat lebih dari satu misalnya. Nah, boleh begitu. Poinnya misalnya masing-masing 10 kalau benar. Maka ini setiap poin mendapatkan poin, jadi 10 kali 4 40 karena ada 4 jawaban. Maka di sini Bapak Ibu sudah akan lihat nilai 80 begitu ya.
di atas itu tambah question misalnya satu lagi seperti itu. Baik, kita coba tambah multiple answer dengan melampirkan jawaban. Misalnya kita coba lampirkan sebuah gambar. Nah, di sini question kita attach file. Nah, misalnya kita ambil dari sebuah dokumen, misalnya kita klik dokumen ya, kita ambil dari galeri, kita ambil dari galeri misalnya, boleh. Kita pilih misalnya. Nah, ini langsung terupload. Nah, pertanyaannya misalnya gambar di bawah ini merupakan gambar di bawah ini berfungsi untuk titik-titik misalnya.